pentingnya moderasi beragama di masa pandemi. Masuk pengertian dari moderasi beragama. Pengertian dari moderasi beragama secara istilah: pertama, moderasi adalah sikap dan pandang yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Lalu, pengertian beragama secara istilah itu menebar damai, menebar kasih sayang, kapanpun dan dimanapun dan kepada siapapun. Jadi, moderasi beragama sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar saat melaksanakannya selalu dalam jalur moderat. Moderat di sini dalam arti yakni tidak berlebihan, ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Penyakit virus corona atau biasa kita kenal dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan, sedang, hingga berat dan akan pulih dengan penanganan bantuan medis khusus. Saat ini dunia masih dihebohkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia. Tidak ada yang menyangka bahwa virus ini akan berdampak pada beberapa aspek kehidupan, termasuk diantaranya yaitu aspek ekonomi, pendidikan, bahkan aspek agama. Bahwasanya kondisi pandemi seperti saat ini di luar nalar dan jangkauan manusia. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi sesuatu yang mutlak dimaksimalkan dalam menghadapi kondisi seperti saat ini. Moderasi beragama yakni cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi tengah-tengah serta selalu bertindak adil dan tidak ekstrim berlandaskan dalam sumber kepercayaan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun sikap moderasi beragama yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini diantaranya sabar dengan kondisi yang terjadi. Sikap gegabah yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Misalnya melakukan sholat berjamaah di rumah masing-masing ataupun aturan yang telah ditetapkan untuk mengurangi rantai penyebaran COVID-19 lalu menghindari kerumunan. Dua, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan sangatlah penting, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi atau menghindari kerumunan, sementara tidak melakukan sentuhan fisik ataupun bersalaman, selalu mencuci tangan, dan selalu menggunakan hand sanitizer. Karena tidak hanya dapat mengurangi penyebaran COVID, namun mematuhi protokol kesehatan juga mampu memutus tali penularan COVID-19. Tidak menganggap remeh virus ini dan selalu mengutamakan keselamatan bersama sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi menolak bahaya lebih utama daripada mengambil manfaat. Yang keempat, yakni memberikan pertolongan pada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang suku, ras, budaya, agama maupun status sosial. Karena dengan tolong-menolong akan terbentuk masyarakat yang kokoh dan kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tetap menjadi muslim yang moderat di masa pandemi itu bagaimana sih caranya?
Saat ini tidak asing lagi mendengar dan membaca kalimat ajakan tentang moderasi beragama. Hal ini dikarenakan moderasi beragama merupakan salah satu dari 5 program prioritas dari Kementerian Agama periode 2020 sampai dengan 2024. Moderasi beragama merupakan sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar saat melaksanakannya selalu dalam jalur moderat, tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Saat ini, ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech, hubungan antar umat beragama merupakan tugas besar dan harus dihadapi serta diselesaikan oleh bangsa Indonesia. Salah satu peristiwa yang bertentangan dengan moderasi beragama pernah terjadi di negara Selandia Baru. Peristiwa ini jadi ketika sedang pelaksanaan ibadah sholat Jumat berlangsung. Penembakan pertama berlangsung di Masjid An-Nur yang terletak di pusat kota Christchurch. Seorang pria yang bernama Brenton Tarrant menyiarkan secara langsung melalui aplikasi Facebook aksi penembakannya yang ia lakukan dengan memasang perangkat kamera yang digunakan di atas kepalanya. Siaran langsung itu menayangkan aksi penembakan yang ia tunjukkan kepada jamaah yang ada di dalam masjid dari jarak dekat dengan menggunakan senjata api. Serangan kedua berlangsung di Masjid Linwood, terletak sejauh 5 km dari Masjid An-Nur dan di sebelah timur dari pusat kota. Di Indonesia juga pernah terjadi beberapa peristiwa yang bertentangan dengan moderasi beragama. Salah satunya yaitu yang terjadi di kota Samarinda, tepatnya di Gereja Oikumene, Jalan Cipto Mangkusumo, Kelurahan Sengkote, Kecamatan Loajanan Ilir, pada tanggal 13 November 2016. Ledakan bom terjadi ketika pergantian jemaat di Gereja Oikumene. Sejumlah anak-anak keluar melalui pintu utama untuk bersiap pulang. Tiba-tiba, seorang pria tidak dikenal mengenakan kaos dan celana hitam tampak melemparkan bom molotov sebanyak 3 kali. Kondisi di sekitar kejadian menjadi riuh. Para jemaat berhamburan keluar dari gereja untuk melihat situasi. Ada 4 korban yang tergeletak akibat peristiwa ini. Semua korbannya ialah anak-anak. Korban tergeletak dan tidak berdaya dengan kondisi luka bakar dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Menjadi moderat merupakan suatu sikap yang penting dan harus tertanam bagi setiap muslim. Menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki militansi, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Kesalahpahaman terkait makna moderat dalam beragama ini berimplikasi pada munculnya sikap antipati masyarakat yang cenderung enggan disebut sebagai seorang moderat atau lebih jauh malah menyalahkan sikap moderat. Pada saat ini, kita telah melalui masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan melakukan sesuatu dengan wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Jika kita sangkut pautkan pandemi COVID-19 dengan syariat agama Islam, maka banyak sekali yang berkaitan, seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf termasuk kesempurnaan sholat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari nomor 723 dan Muslim nomor 433. Hadis di atas menjelaskan
bahwa saat melaksanakan sholat, kita harus lurus dan seimbanglah dalam bersaf, sehingga seakan-akan merupakan garis yang lurus. Jangan salah seseorang agar ke depan atau agak ke belakang dari yang lainnya, serta merapat dan tutuplah celah-celah kosong yang berada di tengah saf. Jika kita merapatkan saf, maka merupakan suatu penyempurna sholat. Sementara itu, virus COVID-19 mengharuskan menjaga jarak antara manusia satu dengan manusia yang lain agar memutus rantai penyebaran virus ini. Dalam kitab Minhaj Al-Qawim, bahwa sholat berjamaah tetap sah jika antara imam dan makmum berada dalam satu masjid atau beberapa masjid yang pintu-pintunya terbuka, atau jika ditutup tidak dikunci mati, dengan kata lain dipaku. Sholat berjamaah tetap sah jika masing-masing sholat berjamaah dengan adanya imam, jamaah, dan muazin, meskipun jarak antar mereka berjauhan. Ibnu Taimiyah menganggap bahwasanya membentuk suatu saf adalah hal yang wajib, tetapi beliau memperbolehkan tidak dibuat barisan saf jika kondisi mendesak. Kondisi mendesak yang dimaksud adalah seperti adanya penyakit menular. Nah, jadi saf berjarak dalam sholat pada saat pandemi COVID-19 ini diperbolehkan. Pesan ini disampaikan oleh kelompok KKN Daring 27.